Mas. Saya teringat sentilan Mbah Nun ke para wakil rakyat yang kalau tidak salah intinya tuh, memangnya penderitaanmu sebesar Sengkuni sampai sejahat itu pada rakyat. Nah, yang saya belum tahu sebenarnya kisah penderitaan Sengkuni itu sendiri seperti apa sih Mas? Biar saya lebih paham maksud dari Mbah Nun. Betul Mas? Oke, mungkin itu cerita-cerita yang nggak populer ya. Tapi kan yang kita ketahui bersama bahwa Sengkuni adalah tokoh kejahatan, simbol dari yang paling licik, jahat. Bahkan dia yang membuat keluarga Kuru hancur lebur, diadu domba. Tapi Simbah pengen ngajak gini, lu semua orang tuh pasti ada latar belakang lo perilakunya itu. Nggak ada tiba-tiba perilaku tanpa ada sebabnya. Bahkan orang jahat pun bukan untuk membenarkan orang jahatnya, tapi untuk tahu kenapanya. Karena itu penting untuk memahami motif seseorang. Kalau kita tahu latar belakangnya, kita jadi lebih paham apakah yang sebenarnya dia lakukan wajar atau tidak. Misalnya kalau sebelum ngelokke dalam tanda petik itu memahami bahwa kalau kita di posisi itu gimana gitu. Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu itu kalau tidak ada motif yang cukup kuat di belakangnya, whatever motifnya. Nah makanya mungkin orang paling mudah tuh ngomong dia jahat, dia baik, dia pasti benar, wah kamu tidak dengan segala macam kayak gitu tuh, dengan tanpa pemahaman di belakangnya apa yang terjadi sebelumnya. Nah itu yang diajak Simbah ya toh, bikin perbandingan yang jelas loh. Orang tuh ada kok yang jahat beneran, iya bener ada, tapi ada sebabnya di belakangnya. Bisa karena balas dendam, bisa karena memang nafsu yang terlalu besar, bisa karena memang gak masuk akal cara berpikirnya, tapi ada sesuatu di belakangnya. Itu pandangan mencoba mencari cara untuk husnudon lo, untuk berprasangka baik lo. Walaupun kalimatnya keras kayak gitu, kamu tuh pernah ngapain, kamu pernah menderita apa kok sejahat itu. Itu mencari, sebenarnya apa sih yang pernah kamu rasakan itunya sehingga kamu merasa pantas melakukan itu, merasa pantas untuk memanipulasi segitunya, menyengsarakan segitu banyaknya orangnya dibandingkan dengan apa yang terjadi di Sengkuni. Oke, kita track dulu Sengkuni nih. Sengkuni sendiri kan kita lihat sebagai orang yang licik. Dia kalau ceritanya sih menipu Yudhistira dengan mengganti dadunya gitu ya, main dadu dengan antara Kurawa sama Pandawa, terus sampai akhirnya Pandawa kalah, terus diusir 13 tahun di tengah hutan dan seterusnya ya. Itu kelicikannya Sengkuni lah yang membuat keluarga Kuru berantakan. Nah itu tokoh kejahatan. Kok iso wong sejahat itu ya? Tapi coba kita track ke belakang sejarah yang dia alami apa, dan sebenarnya dia sudah ngapain aja ya gitu. Oke, kita belajar latar belakang dulu aja. Menurut cerita yang pernah saya baca, yang saya ketahui, keluarga Kuru waktu itu tuh punya masalah dengan keturunan karena Bisma Dewa Bharata memutuskan untuk bersumpah tidak punya keturunan. Bharata krisis nih, keluarga Kuru krisis besar bahwa siapa nih yang akan meneruskan kerajaan, raja berikutnya siapa. Nah terus kemudian jalan keluarnya adalah mencoba mencari siapa ya kira-kira dari kerajaan mana ya yang bisa memberikan keturunan. Nah kemudian saya malah lupa nama kerajaannya, tapi kemudian mencoba melamar Gandhari waktu itu. Gandhari adalah memang dari keluarga yang turunannya banyak. Jadi Gandhari itu 1 dari 100 bersaudara, 99 laki-laki, 1 perempuan. Gandhari adalah perempuannya dan 99 laki-laki saudaranya. Salah satunya adalah Sengkuni itu. Terus kemudian akan dinikahi. Yuk menikah dilamar. Nah kemudian dilamarlah Gandhari. Karena hitung-hitungan weton atau apa nggak tahu, bahwa itu kayaknya kalau langsung kawin nggak baik deh, harus janda si Gandharinya. Tapi kan nggak mungkin
wah anak raja kok kawin sama janda. Akhirnya dibuat, kalau nggak salah dibuat trik dalam tanda petik lah, dikawinin sama kambing atau apa, terus diceraikan. Ya itu cuma untuk menghilangkan tolak bala aja, karena hitung-hitungannya kayak gitu, kan ceritanya kayak gitu. Nah, terus akhirnya menikahlah mereka, kawin mereka. Tapi kemudian pihak yang dari Kuru tahu apa yang terjadi dan merasa sangat terhina. Ih, kok gini sih ceritanya? Tapi kan udah kawin, udah jadi keluarga, nggak mungkin cara menghukumnya gimana ini? Nah akhirnya lah, waktu itu kemudian 99 saudara laki-lakinya beserta bapaknya, ibunya ikut atau enggak lupa saya, itu dikurung di sebuah ruangan, nggak boleh keluar pokoknya, dan disuruh di situ, ditahan, dan mereka dikasih jatah 1 hari 1 nasi, makan satu beras, satu beras itu jatahnya untuk 1 orang setiap hari. Iya, tetap nggak mungkin untuk menghidupi. Ini kalau diterusin kayak gini bakal mati semua nih. Nah akhirnya bapaknya memutuskan, oke, ini daripada kita mati semua harus bikin strategi yang taktis nih, harus gimana nih. Akhirnya dia memberi kontes kalau nggak salah. Ya, sorry kalau ngomong nggak salah terus ya, saya udah lama banget nggak membaca Mahabharata. Terus kemudian dibikinlah kontes. Dia cari siapa di antara anak-anaknya yang paling pintar, gimana memasukkan benang atau apa gitu ke dalam tulang, pokoknya intinya gitu, tulang dan benang untuk ngetes siapa yang paling pintar. Akhirnya yang menemukan cara untuk melakukan itu adalah Sengkuni. Akhirnya semua oke, jatah berasmu, kamu gak usah makan yang lain, 1 berasmu itu semua kasihin Sengkuni. Sengkuni jadi sehari bisa makan 100 beras, termasuk bapaknya, banyaknya bapaknya. Ini ada cerita yang agak cabang ya, tapi ada cerita yang parah itu adalah kemudian saudaranya mati satu demi satu, dan demi Sengkuni bertahan hidup, bapaknya memaksa untuk dia makan saudaranya sendiri. Itu kejam sih, mengerikan trauma hidupnya itu. Terus makan saudaranya mati satu, dimakan sama Sengkuni demi Sengkuni hidup. Terus bapaknya suatu hari berpesan pada Sengkuni untuk terus mengingat kejadian ini, dan jangan lupa misinya menghancurkan keluarga Kuru yang sudah menyiksa keluarga kita seperti itu. Dipukullah kakinya si Sengkuni sehingga Sengkuni pincang. Untuk diingat, biar kamu gak lupa nih sama penderitaan kita, dipukul kakinya sampai pincang. Terus dia berpesan, nanti kalau aku mati, tulang pahaku kamu bikin jadi dadu. Dadu itu akan manut apa yang kamu mau. Nah, senjata Sengkuni adalah dadu ketika saya tadi bilang, ketika manipulasi Yudhistira sehingga Pandawa harus dibuang 13 tahun ke tengah hutan. Nah terus akhirnya somehow Sengkuni selamat dari itu semua. Akhirnya dia menjadi pamannya Gandhari yang baik, pamannya keluarga kerajaan, pamannya keluarga Kuru yang baik, karena dia adalah saudaranya Gandhari. Dia menjadi penasehat kerajaan dan seterusnya. Detail ceritanya monggo cari GPT aja, cari atau membaca bukunya langsung lebih baik. Terus dia berkedok sebagai penasehat, padahal tujuan utamanya adalah menghancurkan, yaitu keluarga Kuru tersebut, mencari cara untuk mengadu domba dan seterusnya. Walaupun ya, tapi kejadiannya memang yang paling terkenal adalah momen ketika si Yudhistira main dadu sama Kurawa. Waktu itu Drupadi hampir ditelanjangi sama adiknya Duryodhana. Terus kemudian ya cerita klasik lah, bagaimana menunjukkan bagaimana jahatnya Kurawa, baiknya Pandawa. Tapi kelemahannya Yudhistira adalah mau main judi, dan kesalahan juga Yudhistira mempertaruhkan nasib semua saudara-saudaranya di dalam sebuah dadu judi. Terus kemudian dengan dadu yang didapatkan dari paha bapaknya tersebut, dia bisa mengontrol, mengubah dadunya, mengontrol. Akhirnya yang menang adalah Duryodhana, dan Pandawa 13 tahun di perjalanan di hutan dibuang dengan Drupadi. Udah, itu yang paling terkenal di situ. Tapi provokasi sepanjang perjalanan itu menunjukkan betapa liciknya dan
dan kelihatan sangat jahat si Sengkuni. Walaupun ada yang ngomong bahwa beberapa momen Sengkuni nggak setuju dilanjutkan dengan perang, tapi dia teringat juga pada misinya loh. Kalau perang ini ya berhasil misiku gitu. Nah, tetap ada tarik menarik walaupun latar belakangnya seperti itu. Balik lagi ke Simbah, maksudnya adalah kamu pernah apa disuruh makan daging saudaramu? Traumanya sampai segitu, Bos. Sampai kamu jahatnya ke rakyat tuh segitu. Sampai jahatnya kamu seorang itu seperti itu. Memanipulasi orang seperti itu lebih parah dari Sengkuni. Apa latar belakangmu sesusah Sengkuni? Karena Sengkuni aja dengan latar belakang seperti itu berhak udah nggak usah pakai. Bayangin aja kalau kita yang digituin ya, udah nggak sabar nunggu puluhan tahun nemenin pura-pura jadi penasehat kerajaan, wes diracun kabeh wae atau gimana, wes gampang diobong wes sisane. Tapi Sengkuni pengen kehancuran yang ludes. Tapi memang latar belakangnya gitu, kejam latar belakangnya yang dia alami itu membuat kita walaupun tidak setuju dengan perilakunya, membuat kita yo paham sih. Paham lah, karena kamu ngalami kayak gitu, kamu dijahati, kamu mengalami trauma sebesar itu sehingga kamu melakukan hal-hal yang despicable, yang tidak bisa dimaklumi. Tapi kemudian kalau kita tahu latar belakangnya, jadi iya oke lah, lumayan lah itu. Nggak membenarkan Sengkuni, tapi kita jadi paham. Paham itu bukan berarti membenarkan. Dan ketika menyalahkan itu juga karena paham. Ketika Simbah terus kemudian ngomong menyalahkan para pemimpin, kita menderita apa sih? Kamu pernah menderita apa sih? Kamu pernah dipaksa makan saudaramu sendiri, sehingga kamu tega dan jahat kepada rakyat seperti itu ya. Kalimat Simbah sebenarnya latar belakangnya kan itu. Itu lagi-lagi jangan lupa di dalam rangka husnudzon loh, karena pengen paham itu. Kamu tuh sampai sejahat itu. Kamu punya trauma apa sih? Kamu pengen menghancurkan Indonesia itu, kamu punya trauma apa? Disuruh makan daging siapa? Daging saudaramu sendiri. So, kamu disuruh pernah dijatah satu beras, dijahati sama orang Indonesia satu waktu dulu sehingga kamu merasa berhak jahat seperti ini. Kalau memang ternyata penderitaannya tidak sebesar itu, ya memang ternyata jalannya karena nafsu, bukan karena sebuah misi dalam hidup. Dia hanyalah kendaraan dari nafsunya. Dan memang orang-orang seperti itu ya monggo, kalau taruh jadi pemimpin ya cuman akan jadi, semua negara kan jadi pemuas nafsunya aja, karena dia posisi itu pengen hanya karena nafsunya juga kan gitu. Nah, sebenarnya latar belakangnya seperti itu. Simbah berkali-kali mengatakan bahwa kamu paling enggak berbuat baik sama tetanggamu, jangan ikut ngerusak, minimal itu. Itu sudah sangat membantu negara. Kalau ditanyain kamu pernah berbuat apa buat negara, kalau dibandingin para pejabat-pejabat itu gampang ngomongnya, aku tidak ikut ngerusak negara, simple. Gak ikut nambahin masalah ke negara. Karena justru yang paling banyak kerusakannya adalah orang yang punya kuasa, orang yang punya punya mandat untuk membuat keputusan. Keputusannya salah, keputusannya berdasarkan nafsu dan bukan berdasarkan kepentingan bersama. Itu ngerusak. Membantu itu belum tentu harus nambahin. Minimal membantu itu 0, nggak nambahin minus. Kalaupun misalnya secara personal Sengkuni kemudian menghancurkan Kuru dan akhirnya dia meninggal dengan sukses karena terjadi perang sebesar itu. Salah satunya memang dia menjadi pemeran utama di belakang layar terhadap kejadian perang besar itu. Tapi paling nggak kita bisa mengerti, dia nggak murni kejahatan kok. Dia nggak murni urusan nafsu kok. Sejahatnya Sengkuni, dia punya latar belakang sehingga merasa pantas melakukan itu. Dia merasa punya legitimasi untuk melakukan itu semua. Saudaraku dibunuh semua dengan cara yang kejam dan aku harus makan saudaraku. Maka aku hancurkan kamu. Jelas. Kita nggak setuju, tapi jelas. Kalau kita di posisi yang sama, entah mungkin kita bisa lebih radikal daripada Sengkuni yang siap sabar bertahun-tahun. Balik lagi, itu yang ditanyakan Simbah. Mungkin ada kejadian, mungkin ada urutan yang berbeda. Kamu melakukan itu bukan karena sebab penderitaan masa lalu. Mungkin kamu melakukan itu semua untuk menabung penderitaan masa depan. Nggak tahu. Kita bukan Tuhan dan bukan malaikat.
Tentu saja tidak tahu apa yang terjadi. Kita cuma pengen memahami dan mencari alasan untuk berprasangka baik. Kalau Simbah udah ngomong kayak gitu, buruk kayak gitu, itu sudah kehabisan ayat, sudah kehabisan bahan untuk berprasangka baik artinya. Karena berprasangka baik itu bagus, tapi juga tidak boleh naif juga. Berprasangka baik itu perlu alasan. Kalau berprasangka buruk itu nggak perlu alasan. Kalau berprasangka buruk, kalau berprasangka baik karena ini. Nah, usaha kita adalah mencari kebenaran, mencari apa yang terjadi sebenarnya untuk bisa jadi bahan berprasangka baik dan membangun bareng-bareng. Pengennya itu aja sebenarnya. Nah, saya agak melebar, tapi intinya itu ceritanya Simbah. So, Simbah cuman pengen memastikan bisa nggak saya berprasangka baik dengan sebuah fakta. So, kemudian putus asa nggak bisa menemukan, akhirnya menggunakan kata-kata itu. Kalau kamu tidak punya legitimasi kejahatan di masa lalu, mungkin kamu sedang menabung penderitaan di masa depan. Bisa untukmu, bisa untuk keluargamu, bisa keturunanmu, atau bisa untuk semua orang yang mau pantas mendapatkannya karena kelakuannya. Mungkin itu aja. Semoga menjelaskan itu pemahaman saya, latar belakangnya. Yang kemarin senang nonton Naruto, yang kemarin senang nonton One Piece, sepertinya nggak salah juga kalau sekali-sekali membaca Mahabharata. Sama serunya, sama kerennya. Mahabharata, Bharatayuddha, Ramayana, dan seterusnya. Arjuna Sosrobahu, itu cerita-cerita yang menarik, khasana-khasana yang tidak kalah menarik. Bedanya cuma nggak ada gambarnya gitu aja. Mungkin sudah ada karya-karya yang sudah ada gambarnya untuk menceritakan itu. Monggo dicari referensi yang bagus juga untuk menambah khasanah pemikiran kita. Yang menarik dari Mahabharata, kalau mau digali lebih lanjut, cerita-cerita lawas itu tidak ada satupun yang murni jagoan. Tidak ada orang super yang tidak punya kesalahan. Memberi pelajaran kepada kita bahwa tidak ada orang sempurna. Sehebat-hebatnya Pandawa semua ada dosanya juga. Bahkan Krasna yang turunan yang titisan dewa itu juga melakukan hal-hal yang tidak masuk akal untuk manusia. Anda belum baca, Anda kan punya asosiasi. Saya berlaku seperti Bima ini. Saya berlaku seperti Setyaki ini. Saya berlaku seperti Abimanyu ini. Saya berlaku seperti Parikesit. Saya berlaku seperti monggo. Sangat menarik. Sangat menarik. Tidak kalah kompleks dengan One Piece. Tidak kalah hebat dengan Konoha. Cerita yang sudah ratusan tahun pantas juga untuk dibaca. Monggo pelajari. Semoga bisa melihat perspektif untuk kita semua untuk memahami dunia lebih baik. Matur nuwun.